Annyeonghaseyo, kami dari kelompok Samsantek ingin menjelaskan bagaimana cara kami membuat sebuah sound equalizer. Sound equalizer kami dibuat oleh saya, Christopher Tangguh Bayu, lalu ada Muhammad Fadlan, biasa dipanggil Fadlan, Muhammad Tur Ilmi, biasa dipanggil Ilmi, Ilham, Christian, dan Ivan. Nah, di mana saya, Fadlan, Ilmi, Ilham, dan Christian membuat tapis dari sound equalizer yang kami buat, lalu Ivan membuat GUI-nya. Nah, jadi sound equalizer itu apa sih? Sound equalizer itu adalah sebuah alat yang diciptakan untuk memfilter suara dari sebuah file audio. Gunanya adalah untuk menghilangkan suara-suara yang tidak diinginkan dari sebuah file audio. Sound equalizer ini biasa digunakan di studio musik atau tempat perekaman-perekaman audio lain. Dan pembuatan sound equalizer ini juga kami lakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrosesan sinyal digital Prodi Elektronika dan Instrumentasi Fakultas MIPA UGM. Kemudian bisa kita lanjut ke bagaimana cara kami membuat sound equalizer ini. Jadi program kita bagian utamanya itu ada bagian support sama bagian main. Jadi bagian main ini adalah bagian utamanya, misalnya kita bagian Windows, untuk menjelaskan perbedaan Windows-nya. Terus kita bagian filter utama, gimana kita memfilter tiap frekuensi akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya nanti. Dan gimana bagian selanjutnya yang terakhir ya, yaitu bagian hasil, gimana kita bisa mengatur equalizer kita. Terus gimana kita bisa melakukan play audio kita yang original, yang hasil filter, terus yang audio spektrum kita menganalisis nanti gimana. Nah, bagian support ini pada dasarnya ya untuk support. Misalnya kita lihat ada library import, terus untuk mengimport audio, terus support widget function itu sama support widget. Nah, maksud dari support function dan support widget itu gimana? Nah, di sini kan kita ada menampilkan grafik-grafik. Ini ya, misalnya grafik menampilkan FFT, grafik untuk menampilkan frekuensi respons, dan ada widget-widget yang bisa ngatur secara real time. Ini semuanya kita simpan dalam support widget yang nanti akan dibagi dua, yaitu support function sama support widget, biar lebih rapi. Terus untuk metode import audionya kita ada dua metode. Pertama yaitu upload dan kedua itu default. Jadi kalau misalnya kita mau memakai default audio yang setelah kita upload, kita bisa menggunakan default audio sama dengan true. Dan kalau misalnya kita mau upload manual, kita bisa ngubah aja jadi false untuk yang ini. Nah, ini kan if-nya. Nah, jadi bagaimana kita mengambil default audio? Pertama-tama kan kalau misalnya kita mau pakai Google Colab yang biasa itu kan kayak authentication-nya itu kan susah ya. Jadi tim kami itu memakai metode, jadi WAV-nya kami itu kami upload ke server, ke sebuah hosting, lalu kami setelah di hosting filenya, kita tinggal melakukan metode wget untuk mengambil file WAV-nya kita. Setelah itu ya untuk ya kita baca WAV-nya, dan untuk frekuensi sampling-nya kita otomatis membaca dari filenya tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Christian. Baik, terima kasih. Jadi untuk membuat equalizer kali ini kami menggunakan 5 filter yang ada masing-masing pitanya. Kemudian untuk membuatnya juga kami menggunakan bandpass filter, dan metodenya adalah metode transformasi Fourier. Jadi metode transformasi Fourier itu kita menggunakan transformasi Fourier yang awalnya dari low pass ideal, kemudian diolah-olah dengan metode yang sama, kita juga dapat mendapatkan untuk bandpassnya. Jadi ordernya atau jumlah koefisiennya kami menggunakan 200, kemudian kami membuat fungsinya bandpass itu untuk dipakai nantinya. Pertama itu yang parameternya adalah M, FL atau cutoff rendah, dan FH cutoff tingginya. Kemudian pertama kami ubah menjadi frekuensi piradian dan membuat array HN-nya atau koefisiennya. Setelah itu looping, kita masukkan koefisien satu-satu dari min M sampai terakhir dengan rumus yang sudah dibuat pada metode transformasi Fourier. Nanti dari sini kita dapatkan array HN-nya, yaitu koefisien tapisnya.
Setelah itu dapat diplot menggunakan FragZ dan yang akan dijelaskan nantinya oleh rekan saya. Nah, jadi ini ya tadi seperti yang tadi kita lihat ya. Ya, kalau misalnya kan tadi ini ada bagian support ya. Jadi untuk memplotnya kita biasa melakukan FragZ terlebih dahulu. Setelah di FragZ baru diplot. Nah, nanti itu untuk memudahkan men-view kita kan nanti ada bagian ini untuk view dari logarithmic. Jadi yang logarithmic itu kita pakai semilog misalnya dan sebagainya. Ini ada fungsi-fungsi khusus ya biar untuk kayak aplikasi khusus itu karena dari untuk setiap pas aplikasi ini dengan yang ini nanti input parameternya berbeda sehingga kita membutuhkan fungsi-fungsi yang berbeda. Pada dasarnya mereka sebenarnya hanya memakai FragZ. Kemudian kita akan lanjut ke bagian utama yang pertama yaitu berbagai jenis window yang akan kita gunakan. Silakan Mas Ilmi. Oke, terima kasih Ivan. Di sini saya akan menjelaskan metode perancangan yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan metode perancangan jendela karena kami anggap ini relatif lebih mudah daripada metode lainnya dan kami sudah pernah menggunakannya pada tugas-tugas sebelumnya. Pada prinsipnya, pengertian dari metode jendela adalah mengubah tapis ideal yang memiliki komponen non-kausalitas menjadi tapis yang memiliki komponen kausalitasnya saja yang terbatas. Dan pada awal perancangan kami mendefinisikan jendela-jendela yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 3 fungsi jendela yaitu Hanning, Hamming, dan Blackman. Hanning memiliki atenuasi sebesar 44 dB, Hamming 53, dan Blackman 77 dB kalau tidak salah. Nah, dari fungsi-fungsi jendela ini didapatkan dari modul dan buku yang sudah kami dapatkan. Oke, di sini adalah di sini adalah grafik dari masing-masing jendela. Di yang biru merupakan jendela Blackman, hijau merupakan jendela Hamming, dan oranye Hanning. Di sini terlihat bahwa jendela Blackman memiliki bentuk yang lebih curam daripada jendela-jendela lain dan Hamming memiliki bentuk yang lebih landai. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Fadlan. Terima kasih kesempatannya. Ya, jadinya dari kelompok kami telah membuat 5 filter, 5 filter bandpass dengan filtering di frekuensi masing-masing. Nah, untuk pilihan frekuensinya kami memilih skala logaritmik karena menyesuaikan dengan karakteristik dari sinyal digital seperti itu. Nah, terdapat 6 sinyal yaitu dari 60 Hz, 230 Hz, 910 Hz, 3600 Hz, dan 14000 Hz yang telah dibuat oleh masing-masing dari kelompok kami. Tiap-tiap filter memiliki jendelanya masing-masing karena setelah dari yang telah dipaparkan oleh teman kami, jendela itu dapat memperbaiki atenuasi dan memperbaiki titik cut off seperti itu. Untuk lebih detailnya, saya serahkan kepada Bayu, monggo. Ya, jadi dari masing-masing frekuensi bisa kita lihat pada frekuensi 60 Hz digunakan Hamming, lalu pada frekuensi 230 digunakan jendela Hamming juga, lalu di frekuensi 910 digunakan Blackman, lalu di 3600 maksud saya digunakan Blackman juga, dan 1400 digunakan Hanning. Nah, bisa kita lihat dari setiap masing-masing jendela di masing-masing frekuensi, perbedaan dari jendela-jendela ini adalah atenuasinya, bahwa atenuasi paling besar paling kecil maksud saya didapatkan di Blackman, di mana bisa mencapai di sekitar minus 74, dan Hamming di sekitar minus 53, dan Hanning di sekitar minus 44. Nah, lalu bisa kita lihat juga di setiap tapis bentuk grafiknya, jika Blackman sangat curam, lalu Hamming agak curam, dan Hanning tidak terlalu curam. Nah, itu karena lebar pita transisinya. Jika lebar pita transisinya semakin kecil, maka bentuk dari tapis itu sendiri akan semakin curam. Lalu bisa kita lanjut ke mempraktekkan equalizer kami. Lanjut. Baik, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi dari equalizer-nya.
bisa tolong untuk scroll ke atas untuk menunjukkan fungsi equalizer. Nah, baik. Jadi equalizer ini adalah gabungan dari koefisien-koefisien filter yang sudah kami rancang sebelumnya, yaitu berjumlah 5, di mana HBVF 1 sampai 5 ini akan menyimpan koefisien dari masing-masing filter beserta dari hasil melakukan metode jendela. Nah, kemudian dari hasil filter tersebut masing-masing akan diberikan gain, di mana gain ini nantinya akan dikonversi dulu dari desibel menjadi magnitude dengan rumus 10 pangkat gain per 20. Nah, dari nilai gain magnitude ini kemudian dilakukan pengkalian dengan masing-masing filter, lalu dilakukan penjumlahan dengan kelima filter tersebut sehingga didapat koefisien equalizer-nya yang dinyatakan HBVF equalizer. Nah, dari HBVF equalizer ini kemudian dilakukan menggunakan frekuensi Frechet untuk mendapatkan fungsi HEQ yang nantinya ini digunakan untuk melakukan pentapisan dengan menggunakan suara seperti itu. Nah, ini mengapa kita bisa ada kayak perubahannya langsung? Ini dikarenakan kita itu memakai yang namanya pertama kita untuk mendeklarasikan float slider kita ada bagian khusus ya. Jadi ini tiap slider kita menjadi satu objek float slider. Nah, kita mendeklarasi satu variabel di sini. Misalnya slider A sampai E dengan frekuensi yang masing-masing. Terus untuk melakukan interaktif ini adalah kuncinya. Kita kan pas di library import kita melakukan import yang namanya interactive output. Nah, di sini kita ya akan melakukan interactive output. Dengan pada saat kita ganti-ganti ini, dia akan langsung mengubah nilai yang ada di equalizer yang tersebut, yang di mana view equalizer ini kan ya view equalizer ya, kita akan menampilkan hasil dari gabungan dari ya semua filter yang akan kita lakukan. Kemudian ya akan dilanjutkan oleh Chris. Terakhir, setelah equalizer kami sudah jadi, langkah selanjutnya adalah kita coba ke lagu sebenarnya, lagu yang sudah kami upload tadi di awal-awal. Jadi lagunya ini 48 kHz frekuensi samplingnya. Kemudian setelah difilter, jadi pada equalizer ini kami meng-cut frekuensi low-nya dan frekuensi high-nya kita boost. Sehingga setelah difilter, itu spektrumnya jadi begitu. Low-nya hilang dan cut high-nya agak sedikit naik. Kemudian bisa kita play untuk mendengar hasilnya. Ini originalnya. Oke, lanjut ke filternya. Nah, kira-kira seperti itu hasil filter equalizer kami. Jadi karakter suaranya dari lagu tersebut karena dominan di low dan mid, low mid. Jadi hampir seluruh nadanya, audionya itu hilang dan sisanya hanya di high sedikit-sedikit di instrumen-instrumen yang frekuensinya tinggi, seperti vokal perempuan juga. Karena frekuensinya tinggi, jadi hanya vokal perempuan yang terdengar. Nah, itu kira-kira demonstrasi dari filter yang equalizer yang sudah kami buat. Mungkin bisa ditutup oleh teman sebentar. saya. Maaf interupsi. Nah, ini untuk tambahannya, mungkin kita dari grafik-grafik kita akan melihat yang garis-garis ini ya. Ini garis hijau, yang di atas kita ada garis merah, dan ini ada garis-garis merah-merah. Nah, ini ya yang garis-garis ini ialah ya range spektrum yang akan kita ubah-ubah, misalnya 60, 230, 910 dan seterusnya. Ya gitu saja, mungkin penutupan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang ada kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.